Halo, aku Vanessa Z, finalis Indonesian Idol. Suara kamu tuh enak, komersil, semua kamu juga punya paket yang sangat lengkap. Lalu aku sempat kehilangan Vanessa, tapi hari ini kamu kembali dengan luar biasa. Sebenarnya aku dari kecil udah sering nyanyi, udah sama orang tua, sama keluarga yang benar-benar cuma acara keluarga aja Kak. Karena kebetulan keluarga aku tahu aku suka nyanyi. Waktu aku kelas 8, mungkin itu 2018, aku ikut The Voice Kids. Ternyata aku puji Tuhannya lolos Kak ke audisi yang Jakarta, yang blind audition itu ketemu juri artis. Suaranya bulat, Yes. tapi tetap ada tone-nya, vibranya juga. Panjang lah perjalanannya sampai akhirnya aku dapat peringkat top 3. Nah, waktu setelah aku ikut The Voice Kids itu, kebetulan aku ujian nasional. Jadinya makanya nggak lanjut lagi nyanyinya. Tapi masuklah akhirnya ada dorongan lagi untuk ikut Indonesian Idol waktu kuliah. Aku ngeliat lagi tuh iklan di sosmed, ada audisi Indonesian Idol. Terus aku ngerasa udah secure juga sama perkuliahan, aku udah bisa beradaptasi juga gitu kan Kak sama perkuliahan. Akhirnya aku bilang ke mama, aku pengen ikut Indonesian Idol. Itu yang tahu mama doang Kak. Ya udahlah, nothing tulus. Kalau Tuhan bilang lanjut, kalau enggak gitu. Ku menuntut mesra, ku aman ada bersama. Kamu rekaman aja lah udah. Seizinnya Tuhan sih Kak, makanya aku bisa lolos karena menurut aku dibandingin sama orang-orang yang mungkin pengalamannya lebih besar, aku bisa dibilang pada saat itu underestimate diriku sendiri. Makanya aku bilang dari awal aku ikut pun murni karena penasaran, nggak muluk-muluk pengen juara berapa, enggak, karena aku tahu Indonesian Idol itu kompetisi menurut aku yang paling susah di Indonesia untuk hal menyanyi. Waktu aku awal masuk, aku nyanyi ya emang aku apa adanya, aku ngandelin semangat dari papa mama dan juga berdoa tentunya. Dan puji Tuhannya Tuhan bawa aku sejauh itu Kak. Jadi aku juga bingung kalau ditanya kenapa. Pastinya karena orang-orang yang ngedukung aku, Tuhan izinkan banyak orang yang datang mendukung aku. Karena waktu aku di Idol, ada banyak orang yang sekarang aku sebut fanbase aku namanya Vanessans Kak, yang bahkan aku nggak kenal mereka siapa, mereka datang dari mana, tapi benar-benar setiap aku tampil mereka datang nonton, terus setiap aku diposting di sosial media mana-mana mereka ikut komen, ikut vote pastinya Kak, makanya aku bisa sampai di top 4 itu. Sebenarnya susah banget sih Kak di Idol karena setiap minggunya kita punya challenge yang beda-beda, jadi tergantung kekuatan mental kita, tergantung gimana cara kita ngehandle setiap minggunya. Part paling sulit menurut aku menjaga mentalnya sih Kak. Walaupun ini kompetisi nyanyi, kompetisinya sendiri udah susah, lebih susah menurut aku menjaga mentalnya. Karena di dalam kita nggak melulu soal nyanyi, kita juga dikomentarin orang-orang yang mungkin pengen kita sesuai sama ekspektasi mereka, dan terus dikasih komentar yang cara penyampaiannya mungkin kurang enak. Jadi kita kan dikasih main HP juga ya Kak, sekali seminggu main HP ngelihat komentar-komentar orang yang mungkin nggak sesuai sama aslinya gitu Kak. Kayak aku pernah dikomentarin, setelah libur berapa panjang penampilan aku kurang memuaskan. Terus kayak kamu ngapain aja sih Vanessa bla bla gitu-gitu. Jadi emang aku bacain satu-satu. Kadang bikin kita down Kak, kayak emang aku nggak pantas itu ya di sini. Emang aku nggak berusaha ya. Padahal kita latihan mati-matian, bahkan kita nggak tidur, kita ngafalin lagu setiap minggu gitu-gitu. Tapi orang seenaknya nih ngomentarin gitu sih Kak. Jadi lebih ke mentalnya yang harus dijaga segimana mungkin karena kita nggak ketemu orang tua, komunikasi dibatesin. Jadi itu sih Kak part paling susah menurut aku. Berusaha untuk menunjukkan kalau aku nggak apa-apa gitu kan Kak. Tapi ternyata ada di satu momen mama dikabarin sama kru Idol, kayak Vanessa kayaknya agak beda deh. Mereka takut Kak, aku kenapa-napa karena kayak mungkin dilihat lemes atau gimana gitu ya. Jadi agak beda gitu sampai aku dipanggil sama kakak Idol, Vanessa kamu nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa bisa cerita ke kakak. Tadi udah hubungin mama kamu. Yang tadinya nggak dikasih jatah main HP, aku tiba-tiba dikasih nelpon mamaku Kak. Terus aku dikasih nelpon mamaku buat
mamaku make sure aku nggak apa-apa. Akhirnya mamaku nelfon papa juga. Papa tiba-tiba nelfon aku juga. Papa bilang, kakak mau pulang aja nggak? Papa nggak apa-apa kalau kakak udah nggak tahan di sana, nggak apa-apa. Papa daripada kakak sedih atau kakak gimana, lebih baik pulang aja ya. Terus aku bilang nggak mau pak, kalau memang dikasih kesempatannya lanjut terus aku nggak apa-apa kok. Aku bakal bertahan selama masih dikasih kesempatan buat lanjut. Aku bilang gitu. Jangan aku berhenti karena emang aku udah nyerah. Aku nggak mau karena dari awal aku udah mau ikut ya pak. Berarti aku harus bertanggung jawab gitu kan. Terus papa bilang enggak, kalau misalnya kakak nggak tahan nggak usah dilanjut gitu-gitu, pulang ya dijemput ya. Nggak usah pak. Sampai papa mama tuh panik banget kak. Aku bilang kenapa sih emang kakak idolnya bilang apa sama papa mama, aku gituin. Nggak apa-apa, daripada kakak gimana. Akhirnya aku lupa ini terjadi yang mana duluan kejadiannya karena banyak banget aku nangisnya. Aku banyak cerita ke papa mama sih kak, banyak cerita ke papa mama, banyak berdoa juga. Waktu aku nggak bisa komunikasi sama papa mama yang cuma bisa seminggu sekali, jadinya aku doa karena aku tuh orangnya nggak terlalu bagi kesedihan aku ke orang-orang kak. Jadi aku lumayan tertutup juga buat cerita ke teman-teman. Akhirnya aku doa ke Tuhan, nyeritain semuanya. Karena yang nggak kuat juga kak buat nahan sendiri. Kalau dibilang aku nggak apa-apa dan terlihat kuat, sebenarnya enggak sih kak. Aku di situ parah banget sedihnya sampai aku mungkin nggak bisa ngontrol mana yang harus jadi prioritas aku. Aku mikirin terus. Aku pernah mojok benar-benar mau sendiri nangis tiba-tiba gitu kak. Tapi benar sih kata orang-orang kalau misalnya kita simpan sendiri tuh ternyata bisa keluap juga kak. Jadi nggak bisa ditahan benar-benar gimana. Jadi aku cuma doa sih kak, doa terus cerita ke papa mama. Karena kalau aku sendiri mungkin aku nggak sanggup sih kak di situ, karena ya itu seberat itu. Kita di dalam tuh kan nggak dikasih HP, jadi aku download lagu-lagu rohani di MP3 player aku yang kecil itu, jadi pakai earphone dengerin sendiri. Aku paling sering dengerin lagu Goodness of God kak. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Maksudnya aku berterima kasih banget kak sama Tuhan Yesus, karena kalau dilihat dari awal tuh sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Aku juga bukan anak Tuhan yang selalu apa-apa berbuat baik, gak pernah buat dosa, enggak. Tapi benar-benar Tuhan Yesus rawat aku sampai sekarang. Bahkan aku bisa, banyak banget orang yang bilang Vanessa udah jadi berkat buat dia. Jadi aku kayak, Tuhan aku siapa sih sebenarnya? Tapi Tuhan selalu bantu aku, Tuhan selalu angkat aku, bahkan papa mamaku, adik-adik. Tuhan Yesus ngasih yang lebih, aku bisa ikut Indonesian Idol. Tuhan Yesus tahu aku pengen jadi penyanyi. Tuhan Yesus bukakan jalan yang mungkin ada banyak orang yang pengen, tapi Tuhan Yesus kasih aku kesempatan buat Vanessa boleh ada di sini, bahkan sampai top 4 yang aku nggak pernah expect aku bakal jadi top 4, karena aku juga nggak nyangka aku bisa bertahan di dalam situ. Tapi Tuhan selalu ada buat aku. Tuhan selalu selalu angkat aku, bahkan saat orang banyak banget menjatuhkan. Tapi aku percaya aku punya Tuhan Yesus, Tuhan yang udah kasih aku ada di sini, Tuhan yang izinkan aku. Aku percaya Tuhan bakal rawat aku. Buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita, punya kemauan yang sama kayak aku, pengen mencoba hal-hal yang mungkin kalian suka, mungkin sekedar suka, belum punya pengalaman, tapi jangan takut mencoba. Menurut aku kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Dan kalau kalian penasaran terus-terusan,
kita nggak selamanya mudah untuk bisa mencoba banyak hal tanpa takut konsekuensinya bakal gimana. Jadi coba aja selagi itu positif, selagi itu bakal membangun kalian jadi lebih baik, coba aja. Karena aku pun memulai semua yang aku mulai sekarang itu dari murni karena penasaran doang, nggak punya pengalaman yang gimana-gimana. Tapi puji Tuhannya ternyata Tuhan kasih aku kesempatan buat berhasil di hal yang pengen aku coba. Jadi kalau mungkin teman-teman takut mencoba terus, nggak bakal tahu hasilnya bakal gimana. Jadi coba aja dulu.